Halo, perkenalkan, nama saya Maya Fatima Masud dari jurusan Manajemen dari Universitas Dian Nusantara. Saat ini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas besar saya dari mata kuliah Matematika Bisnis dengan konsep Differentiation Optimization of Economic Function. Optimisasi ekonomi. Yang pertama yaitu maksimisasi nilai perusahaan, metode dalam menggambarkan hubungan ekonomi, hubungan antara nilai total, rata-rata, dan marginal, kalkulus diferensial, kaidah-kaidah penurunan suatu fungsi, penggunaan turunan untuk memaksimisasi dan minimisasi, dan yang terakhir ada optimisasi fungsi dengan variabel majemuk. Yang A, maksimisasi nilai perusahaan. Jadi dalam ekonomi manajerial, tujuan pokok manajemen sendiri ini yaitu adalah memaksimumkan nilai perusahaan. Jadi TRT ini sama dengan singkatan dari total revenue atau penerimaan total pada periode T. TCT sama dengan total cost atau biaya total pada periode T. Jadi TR atau total revenue sama dengan price kali quantity. Dan di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penerimaan price dan quantity adalah demand dan supply. Jadi yang terdiri dari desain produk, strategi periklanan, kebijakan harga jual produk, kondisi ekonomi secara umum, dan tingkat persaingan yang terjadi. Proses pengambilan keputusan yang rumit baik dalam masalah optimisasi terpadu maupun optimisasi parsial terjadi dalam dua tahap, yakni yang pertama ada penyajian hubungan ekonomi dalam bentuk atau model yang bisa dianalisis atau penyajian masalah melalui hubungan analitis. Yang kedua, penerapan berbagai teknik untuk menentukan penyelesaian yang optimal. Yang B, metode penyajian hubungan ekonomi. Jadi hubungan-hubungan ekonomi disajikan dalam bentuk yang pertama, ada persamaan atau hubungan yang kompleks. Yang kedua, ada tabel, hubungan yang sederhana. Yang ketiga, ada grafik, hubungan yang sederhana juga. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan model persamaan, yaitu hubungan antara jumlah produk yang terjual atau quantity dan penerimaan total revenue dapat diekspresikan sebagai berikut. Jadi TR atau total revenue sama dengan F di dalam kurung quantity atau total revenue sama dengan price kali quantity. Misalnya, harga produk adalah konstan pada 1 juta rupiah per unit. Maka hubungan antara jumlah produk yang terjual dengan total penerimaan dapat dinyatakan dalam suatu fungsi sebagai berikut. Jadi total revenue sama dengan 1000 dikali quantity. Ini contoh tabel dan grafiknya. Ini adalah contoh tabelnya. Dan yang kedua ini total grafiknya, contoh grafiknya. Yang C, ini hubungan antara nilai total, rata-rata, dan marginal. Jadi hubungan antara nilai total, rata-rata, dan marginal ini sangat berguna dalam analisis optimisasi. Jadi hubungan marginal didefinisikan sebagai perubahan variabel dependen dari suatu fungsi yang disebabkan oleh perubahan salah satu variabel independen sebesar 1 unit. Untuk fungsi total revenue, penerimaan marginal adalah perubahan penerimaan total yang disebabkan oleh perubahan 1 unit barang yang dijual. Optimisasi mencakup analisis diferensial atau perubahan-perubahan. Tujuan analisis optimisasi adalah untuk menentukan nilai dari variabel-variabel independen yang bisa dioptimisasikan fungsi tujuan dari para pembuat keputusan. Ini adalah contoh tabelnya. Dan ini adalah contoh dari grafiknya. Kalkulus diferensial. Jadi ini adalah teknik analisis kalkulus diferensial bisa digunakan untuk menemukan nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi tujuan secara efisien melalui analisis marginal. Jadi pendekatan kalkulus sangat bermanfaat bagi masalah optimisasi terkendala yang merupakan ciri dari proses pembuatan keputusan manajerial sendiri ini. Jadi diferensiasi adalah proses penentuan turunan dari suatu fungsi, yaitu mencari variabel Y berkenanan
dengan suatu variabel x apabila perubahan x mendekati 0. Jadi turunan adalah pengukur tingkat perubahan seketika dari suatu fungsi, yaitu bagaimana variabel tidak bebas berubah sehubungan dengan suatu perubahan unit sangat kecil dalam variabel bebas. Terminologi untuk turunan adalah jadi dy per dx sama dengan turunan y berkenanan dengan x. Jadi nilainya sama dengan limit dari rasio x per y saat x mendekati 0. Jadi selain dy per dx ini, notasi turunan umumnya dinyatakan dengan y dan fx. Yang ini adalah kaidah-kaidah penurunan suatu fungsi. Jadi fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan antara suatu variabel dengan satu atau beberapa variabel yang lain. Jadi sebuah fungsi dibentuk oleh beberapa unsur, yaitu variabel, konvensiun, dan konstantan. Namun sebuah fungsi tidak harus mengandung sebuah konstantan. Jadi mungkin sekali mengandung konstantan dan mungkin juga tidak ya. Tetapi keadaan ini sama sekali tidaklah mengurangi arti dari sebuah fungsi. Variabel pembentuk sebuah fungsi dapat dibedakan menjadi variabel bebas, variabel tidak bebas. Variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang nilainya tidak tergantung atau tidak ditentukan oleh variabel lainnya. Variabel tidak bebas atau independent variable adalah variabel yang nilainya tergantung atau dipengaruhi oleh variabel yang lain. Jadi notasi sebuah fungsi secara umum dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan f dalam kurung x. Contoh, fungsi linear dan univarian. Y sama dengan 5 tambah 0,7x, atau dapat pula dinyatakan f dalam kurung x sama dengan 5 ditambah 0,7x. Fungsi nonlinear atau univarian, y sama dengan 8 kurang 4x tambah x kuadrat, atau f dalam kurung x sama dengan 8 kurang 4x tambah x kuadrat. Aturan diferensiasi berbagai macam bentuk atau fungsinya, antara lain yang pertama ada turunan dari fungsi y sama dengan c, di mana c konstantan. dy per dx sama dengan y sama dengan 0. Jadi y sama dengan 10, maka dy per dx sama dengan y sama dengan 0. Yang kedua ini adalah turunan dari fungsi pangkat y sama dengan ax kutip 2. Lalu dy sama dengan dx sama dengan y sama dengan n ax n min 1. Contoh, jadi dy sama dengan 4x 3, maka dy 3 dalam kurang 4 x 3 dikurang 1 sama dengan 12 x kuadrat. Jadi yang ketiga ini adalah turunan dari penjumlahan atau sama dengan pengurangan. Jika y sama dengan u plus min v, di mana u dan v masing-masing fungsi dari x. Maka ini adalah contoh ada di PowerPoint ya. Yang keempat, ini adalah turunan dari hasil kali suatu fungsi. Jika y sama dengan u dalam kurung x dikali v dalam kurung x, maka ini ada contohnya ada di PowerPoint. Ini adalah contoh dari suatu turunan dari hasil kali suatu fungsi itu sendiri. Yang kelima yaitu turunan dari hasil bagi suatu fungsi. Di sini pun ada contohnya juga. Di sini pun juga ada contohnya juga. Nah, ini lanjutan dari contohnya tersebut dari soalnya. Di sini kita lanjut ke turunan fungsi dari fungsi berantai. Ini adalah contoh rumusnya, dan di bawah ini ada contoh dari soalnya. Ya, itu kita lanjut ke turunan kedua. Jadi turunan kedua, d kuadrat y per dx kuadrat mengukur tingkat perubahan turunan pertama.
dy per dx atau turunan kedua adalah turunan pertama dari turunan pertama. Notasi turunan kedua dapat dinyatakan dengan f kutip 2 dalam kurung x dan y kutip 2. Ya, dan ini adalah contohnya. Kita lanjut ke F, penggunaan turunan untuk maksimisasi dan minimisasi, yaitu terdiri dari untuk mencari nilai maksimum dan minimum relatif, maka suatu fungsi harus berada pada titik kondisi mendatar atau tidak menaik juga tidak menurun pada suatu titik. Yang kedua, jika suatu fungsi tidak menaik atau juga tidak menurun, maka turunan dapat dari fungsi pada titik tersebut sama dengan 0. Yang ketiga, syarat pertama dan penting agar suatu fungsi mencapai maksimum dan minimum relatif adalah turunan pertama dari fungsi tersebut harus sama dengan 0. Dan yang terakhir, syarat kedua atau syarat kecukupan adalah turunan kedua harus negatif untuk memaksimum relatif dan turunan kedua harus positif dan minimum relatif. Ini ada contoh ini adalah rumus dari untuk suatu maksimum relatif dan untuk suatu maksimum relatif. Untuk suatu minimum relatif. Yaitu proses optimisasi seringkali mengharuskan seseorang untuk mendapatkan nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi. Yang kedua, jika suatu fungsi berada pada keadaan maksimum atau minimum, maka slope atau nilai marginalnya pasti 0. Yang ketiga, ini turunan suatu fungsi ditunjukkan oleh slope atau nilai marginalnya pada suatu titik tertentu. Oleh karena itu, maksimisasi atau minimisasi dari suatu fungsi terjadi jika turunannya sama dengan 0. Ini adalah rumus dari jika laba total ditetapkan dengan persamaan. Maka turunan pertama dan fungsi laba marginalnya sebagai berikut. Ini adalah rumusnya. Dan ini konsep keturunan kedua digunakan untuk membedakan nilai maksimum dengan nilai maksimum dari suatu fungsi. Turunan ini merupakan turunan dari suatu turunan pertama. Dan ini adalah rumusnya. Dan ini adalah contoh grafiknya. Contoh lain dapat memperjelas konsep ini. Asumsinya bahwa fungsi laba total ditunjukkan perusahaan oleh persamaan berikut ini. Jadi laba total, ini adalah contohnya. Jadi laba marginal diketahui berdasarkan derivatif pertama dari fungsi laba total tersebut. Laba marginal ini adalah contohnya. Jadi laba total dapat memaksimumkan atau meminimumkan di titik di mana derivatif pertama atau laba marginal adalah 0, yaitu di mana ini adalah contohnya atau rumusnya. Penggunaan turunan untuk memaksimumkan selisih antara dua fungsi. Jadi salah satu kaidah dalam ekonomi mikro yaitu MR sama dengan MC agar laba maksimum dapat tercapai. Sebenarnya timbul berdasarkan pada asas optimisasi kalkulus. Jadi asas tersebut timbul dari adanya kenyataan bahwa jarak antara dua fungsi akan memaksimum pada titik di mana slope kedua fungsi tersebut adalah sama. Jadi laba total sama dengan TR atau TC, dan oleh karena itu sama dengan jarak vertikal antara kedua kurva tersebut akan memaksimum pada tingkat output di mana slope dari kurva TR dan TC tersebut adalah sama. Karena slope kurva TR dan TC ini masing-masing menunjukkan MR dan MC. Maka MR sama dengan MC. Ini adalah contoh grafiknya. Ini adalah contoh kasusnya. Yang G, optimisasi fungsi dengan variabel majemuk. Jadi konsep diferensiasi terhadap 3 variabel atau lebih fungsi permintaan akan suatu produk di mana kuantitas yang diminta quantity ditentukan oleh harga atau price
yang telah ditetapkan tingkat pengeluaran iklan. Maka fungsi tersebut adalah quantity F dalam kurung price, iklan, tutup kurung. Jadi dengan menggunakan fungsi permintaan di atas, maka dapat diperoleh dua turunan parsial, yaitu turunan parsial Q pada harga, dan yang kedua ini turunan parsial Q pada pengeluaran iklan. Jadi kaidah untuk menentukan turunan parsial adalah sama dengan kaidah dalam turunan yang sederhana. Karena konsep turunan parsial menggunakan suatu asumsi bahwa semua variabel kecuali suatu variabel di mana turunan tersebut diturunkan tidak berubah. Ini adalah contohnya, contoh kasusnya untuk melihat maksimum minimumnya. Dan yang terakhir ini ada, dan ini optimisasi terkendala. Jadi optimisasi terkendala dibagi menjadi dua kelompok, yaitu masalah maksimisasi laba, penerimaan atau output tunduk kepada kendala sumber daya. Yang kedua adalah masalah minimisasi atau biaya tunduk kepada kendala kuantitas dan kuantitas output. Jadi masalah optimisasi terkendala dapat dipecahkan dengan berbagai cara dalam berbagai kasus. Jika persamaan kendala tidak terlampaui rumit, persamaan kendala dipecahkan untuk salah satu variabel-variabel pengembalian keputusan dulu. Kemudian mensubstitusikan variabel tersebut ke dalam fungsi tujuan. Apakah perusahaan tersebut bertujuan memaksimumkan atau meminimumkan? Ini adalah contoh kasusnya. Jadi perusahaan memproduksi produk dengan menggunakan dua pabriknya dan bekerja dengan fungsi biaya total sebagai berikut. Ini adalah contoh kasusnya. Ini cara penyelesaiannya. Jadi angka pengganda Lagrange. Jadi teknik Lagrange ini untuk memecahkan masalah-masalah optimisasi terkendala merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengoptimisasikan sebuah fungsi dengan cara menggabungkan fungsi tujuan mula-mula dengan persyaratan kendala. Yang kedua, ini adalah persamaan gabungan ini. Jadi disebut fungsi Lagrange. Ini fungsi ini dibuat untuk memastikan. Jadi yang pertama ini untuk memastikan bahwa jika fungsi mencapai nilai maksimum atau minimum, fungsi tujuan mula-mula juga akan maksimum atau minimum. Yang kedua, bahwa sebuah persyaratan kendala terpenuhi. Teknik Lagrange merupakan teknik yang lebih kuat untuk memecahkan masalah optimisasi terkendala ketimbang metode substitusi. Yang kedua, teknik ini lebih mudah untuk diterapkan pada masalah dengan kendala majemuk. Yang ketiga, teknik ini memberi tambahan informasi yang sangat berarti bagi para pembuat keputusan. Hal ini disebabkan oleh angka pengganda Lagrange memiliki suatu interpretasi ekonomis yang sangat penting. Secara lebih umum, setiap angka pengganda Lagrange menunjukkan terpengaruh marginal terhadap penyelesaian fungsi tujuan mula-mula oleh penurunan atau kenaikan persyaratan kendala sebesar 1 unit. Sekian presentasi dari tugas mata kuliah Matematika Bisnis saya. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dari video ini. Terima kasih.